puji Tuhan, saya Fergie Kawung. Kembali lagi kita di dalam channel YouTube Mahanaim Official. Tentunya di dalam program yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Open Mic with Mahanaim Pastor. Saat ini, saya rindu membagikan suatu kebenaran firman Tuhan yang tentunya sudah memberkati kehidupan saya terlebih dahulu. Dan menjadi kerinduan saya, boleh memberkati semua kita yang nonton channel ini. Tuhan, saat ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tindakan yang tepat di dalam tekanan. Berbicara mengenai tekanan adalah satu hal yang timbul di dalam diri manusia ketika manusia menghadapi hal-hal yang sulit, ketika manusia ada di dalam situasi kondisi yang tidak diinginkan, atau tekanan itu akan timbul ketika manusia ada di dalam suatu posisi yang dihadapi di luar batas dari kemampuan manusia. Dan kalau kita lihat, ada banyak orang yang gagal ketika ada dalam tekanan. Kita bisa lihat tindakan-tindakan yang orang-orang ambil itu ketika mereka ada dalam tekanan bukanlah tindakan-tindakan yang tepat. Buktinya ada para ilmuwan yang bisa mengambil keputusan untuk bunuh diri karena ada dalam tekanan. Atau kita bisa melihat ada orang-orang yang hidup dalam berkelimpahan, orang-orang yang bisa kita katakan kaya, tapi bisa mengambil keputusan untuk bunuh diri karena ada dalam tekanan. Memang kalau berbicara mengenai yang namanya tekanan, tidak ada satupun manusia yang ingin hidup di dalam tekanan. Tidak ada satupun dari manusia yang kalau mau disuruh pilih, mau memilih hidup dalam tekanan. Tidak ada. Memang hidup di dalam tekanan itu tidak mudah. Ketika ada dalam tekanan, pasti manusia itu sedang ada dalam posisi yang sulit. Itu berbicara mengenai tekanan. Ada banyak orang yang salah mengambil tindakan ketika ada dalam tekanan. Walaupun itu para ilmuwan, walaupun para orang-orang yang bisa kita katakan hebat, orang-orang besar, tapi kalau ada dalam tekanan, ada kemungkinan untuk salah ambil tindakan. Nah, saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, tindakan tepat apa yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang 4, mari kita baca Alkitab, kita buka sama-sama. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat, di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal pertama sampai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di sini mengatakan bahwa memang kehidupan kita sebagai orang percaya khususnya pasti akan ada dalam satu masa tertekan. Karena di dalam ayat ini kita lihat bahwa kata pencobaan ini menuju kepada sebuah penganiayaan, hal-hal sulit yang datang dari dunia atau bisa jadi dari iblis. Dan pencobaan ini, masalah ini, tantangan ini, tekanan ini akan datang untuk menguji iman kita. Artinya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pasti kita akan ada dalam satu posisi, dalam satu masa tertekan secara manusiawi. Nah, ini saya mau bagikan tindakan tepat apa yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan, sehingga walaupun kita ada dalam tekanan, kita tidak salah bertindak. Kita tidak salah mengambil tindakan, tapi kita bisa tahu tindakan tepat apa yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan. Yang pertama, tindakan yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan, yaitu tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pertahankan ketaatan kita kepada Tuhan, walaupun kita ada dalam tekanan. Kita lihat contoh tokoh Alkitab Yeremia. Yeremia ini adalah salah satu nabi dari Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam Yeremia menuntaskan setiap tugas pelayanannya, menyampaikan setiap pesan Tuhan,
Yeremia tidak mengalami hal-hal yang lancar ketika dia menyampaikan pesan Tuhan, tapi Yeremia harus menghadapi hal-hal yang sulit. Bahkan ketika dia mau menyampaikan pesan Tuhan, dia harus diancam untuk dibunuh saat dia menyampaikan pesan Tuhan. Tapi apa yang Yeremia lakukan? Yeremia tetap taat kepada perintah Tuhan. Yeremia tetap menyampaikan pesan Tuhan walaupun harus diancam untuk dibunuh, walaupun harus diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak suka, harus diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak mudah. Tapi Yeremia tetap taat. Tindakan ini yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan, yaitu tetap taat kepada Tuhan. Tindakan kedua yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan, yaitu tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang lengah, ada banyak orang yang gagal menjaga keintimannya dengan Tuhan ketika ada dalam tekanan. Mungkin ada orang yang kecewa, ada orang yang putus asa, bahkan ketika ada anak-anak Tuhan yang mengalami tekanan, masalah, cobaan, tantangan, sulit untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika kita ada dalam tekanan, ambil tindakan yang tepat, yaitu tetap membangun hubungan dengan Tuhan, tetap membangun keintiman kita dengan Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan berdoa. Kita lihat, Yesus sendiri telah memberikan teladan. Saat Yesus ada di Taman Getsemani, saat Yesus ada di dalam tekanan yang tidak mudah, bahkan peluhnya mencucurkan darah, kalau dikatakan kita baca di dalam Alkitab, artinya kalau kita pelajari di dalam ilmu kedokteran, saat orang seperti itu, artinya orang tersebut sedang ada dalam tekanan yang berat. Tapi tindakan apa yang Yesus lakukan ketika secara manusiawinya Yesus ada dalam tekanan? Yesus mengambil tindakan untuk berdoa. Sekalipun sulit untuk kita mengambil tindakan berdoa saat kita ada dalam tekanan, tapi tetap kita harus ambil tindakan untuk berdoa. Tetap kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, harus membangun keintiman kita dengan Tuhan walaupun kita ada dalam tekanan. Karena saat kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan, saat kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, walaupun ada dalam tekanan, itu yang akan memampukan kita untuk bertahan di dalam tekanan. Itu yang akan memampukan kita untuk bertahan sekalipun ada dalam hal-hal yang sulit. Tindakan ketiga yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan, yaitu tetap berbuah. Tetap menjaga produktivitas kita sebagai anak Tuhan, atau tetap menjaga produktivitas kita sebagai hamba Tuhan, yaitu tetap berbuah. Kalau kita lihat di dalam contoh tokoh-tokoh Alkitab, saat Daud ada di Gua Adulam, Daud, kalau kita pelajari di situ dikatakan bahwa Daud ada dalam posisi terendah. Artinya Daud sedang tertekan karena saat itu Daud harus melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Saul yang akan membunuh Daud. Artinya tentunya Daud ada dalam situasi tertekan, tidak mudah, karena memang dikejar-kejar untuk dibunuh pastinya. Saat Daud ada di Gua Adulam, Daud harus berada dengan orang-orang yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang dikejar utang piutang, orang-orang yang bisa kita katakan ada juga dalam hal-hal sulit, ada juga dalam tekanan. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud menjadi pemimpin di antara mereka. Sekalipun Daud ada dalam tekanan, tapi Daud tetap mengambil keputusan untuk dia mau tetap berbuah, untuk tetap meningkatkan produktivitasnya sebagai anak Tuhan. Dia menjadi pemimpin di tengah banyak orang seperti itu. Contoh tokoh Alkitab selanjutnya yang kita lihat yang mampu menjaga, yang mampu tetap berbuah sekalipun ada dalam tekanan, Paulus. Sekalipun Paulus ada dalam penjara saat Paulus menginjil, saat Paulus menuntaskan tugas pelayanannya, Paulus masuk di dalam penjara. Tapi walaupun dia harus dimasukkan di dalam penjara, bukan berarti Paulus berhenti untuk menginjil, bukan berarti Paulus berhenti untuk berbuah. Tapi kita lihat ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada dalam penjara. Bahkan Paulus masih bisa mengkontrol, Paulus masih bisa menasehati, Paulus masih bisa mengingatkan setiap jemaat-jemaatnya walaupun Paulus ada dalam penjara. Kita percaya, kita tahu bersama kalau ada dalam penjara itu bukan hal yang mudah. Apalagi masuk dalam penjara bukan karena kesalahan diri sendiri, tapi
Sekalipun Paulus ada dalam tekanan, sekalipun Paulus ada dalam hal-hal yang sulit, Paulus mampu tetap berbuah. Paulus mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai hamba Tuhan. Karena kita bisa melihat ada beberapa surat, ada beberapa kitab yang ditulis oleh Paulus saat Paulus ada dalam penjara. Tindakan-tindakan ini yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan. Karena saat datangnya tekanan, saat datangnya masalah, saat datangnya tantangan, artinya Tuhan sudah persiapkan hal yang besar. Tantangan datang, tekanan datang bukan untuk menggagalkan kita, tapi tekanan datang untuk menjadi suatu batu loncatan kita untuk semakin lebih lagi dengan Tuhan. Menjadi batu loncatan kita untuk naik level dalam pelayanan kita. Menjadi batu loncatan kita untuk mendapatkan promosi Tuhan dalam hidup kita. Tantangan datang, tekanan datang tentunya bukan untuk menggagalkan kita. Kalau Tuhan izinkan tekanan, kita menghadapi tekanan dalam hidup kita, artinya saat itu pun kita akan dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar. Asalkan kita mampu mengambil tindakan-tindakan yang tepat ketika kita ada dalam tekanan. Seperti yang saya katakan tadi, 3 tindakan tepat ini yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan. Yang pertama, kita harus tetap taat. Ada banyak orang yang gagal mempertahankan ketaatan ketika ada dalam masalah, ketika dalam posisi tertekan. Gagal untuk taat kepada perintah Tuhan, gagal untuk taat misalnya baca Alkitab ketika ada dalam tekanan. Yang kedua juga berdoa atau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita ada dalam tekanan, doalah yang akan menguatkan kita. Ketika kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan saat kita ada dalam tekanan, maka pasti kita akan mendapatkan kekuatan. Maka pasti kita akan mendapatkan kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut. Dan yang ketiga, walaupun ada dalam tekanan, jangan lupa untuk tetap berbuah. Karena sekalipun kita ada dalam tekanan, kita ini tetap anak Tuhan. Kita ini tetap hamba Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berbuah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa, mereka kan tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Atau biarlah mereka mau berkata apa. Tapi ingatlah, sekalipun kita ada dalam tekanan, bukan alasan untuk kita untuk tidak berbuah. Tetaplah berbuah sekalipun kita ada dalam tekanan. Tetaplah memberkati banyak orang sekalipun kita ada dalam tekanan. Tindakan-tindakan tepat ini yang harus kita ambil ketika kita ada dalam tekanan. Puji Tuhan, kiranya bisa memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Ingat, tekanan datang, masalah datang bukan untuk menggagalkan kita. Tapi ketika kita ada dalam tekanan, jadikan itu sebagai batu loncatan kita untuk kita mencapai setiap promosi Tuhan. Jadikan ini sebagai batu loncatan kita untuk kita naik level. Asalkan kita mampu mengambil tindakan-tindakan yang tepat ketika kita ada dalam masalah. Kita mampu mengambil tindakan-tindakan yang tepat ketika kita ada dalam tekanan. Sehingga sekalipun besar potensi kita untuk gagal di dalam tekanan, tapi kalau kita mampu mengambil tindakan yang tepat, kita pasti akan mencapai keberhasilan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah menonton channel ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim.